Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita jumpa lagi dengan pembelajaran matematika. Mudah-mudahan kalian semuanya di rumah dalam keadaan sehat dan tetap semangat untuk belajar matematika. Sebelum kita mulai, mari sama-sama kita baca Bismillahirrahmanirrahim. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas soal ujian sekolah tahun pelajaran tahun lalu sebagai bekal kalian untuk menghadapi tryout kedua nanti ya. Oke, tolong disimak baik-baik. Kemarin sudah kita bahas pada pengayaan pertama soal nomor 1 sampai 10, kemudian pengayaan kedua 11 sampai 20. Nah, sekarang pada pengayaan ketiga ini akan saya bahas 10 soal. Jadi tolong disimak karena soalnya dari tahun ke tahun itu tidak jauh berbeda ya. Jadi tolong difahami dan disimak, mudah-mudahan nanti tryout kedua hasilnya lebih bagus lagi ya. Oke, kita lanjutkan. Kemarin sampai nomor 20, sekarang kita masuk ke nomor 21. Ini materi tentang limit yang biasa keluar di ujian sekolah keluar, di ujian nasional keluar. Nah, materi nomor 21 ini adalah materi kelas 12. Jadi baru saja kalian pelajarin di semester 5 kemarin. Tolong dibuka lagi catatannya, kita bahas ya. Oke, soalnya seperti ini. Nilai dari limit X mendekati 5. Ya, 3x min 4 adalah titik-titik. Caranya nanti tolong dibuka lagi ya. Jadi ada cara substitusi ya, langkah pertama itu. Mari kita substitusi. Ya, substitusi artinya apa? Artinya mengganti nilai x ini ya dengan angka 5. Karena di sini limitnya x mendekati 5. Oke, kita tulis ya. Ini soalnya kita tulis. Kemudian kita masukkan, kita ganti X ini dengan angka 5 menjadi 3 kali 5 menjadi seperti ini dikurang 4. Oke, hasilnya kita hitung. 3 kali 5 itu 15 dikurangin 4. Nah, ini hasilnya ini ya, 15 dikurangin 4 yaitu 11. Ketemulah jawabannya A. Oke, begitu ya, nggak sulit sebenarnya ya. Kita lanjutkan. Oke, nomor 22 masih tentang limit, hanya bentuknya sedikit berbeda. Ya, di sini limit x mendekati 1, ada bilangan di atas yaitu 2x kuadrat min 2, kemudian dibagi dengan x min 1. Untuk mengerjakan soal tentang limit, langkah pertama itu tetap dengan cara substitusi. Ketika disubstitusi bisa dan menghasilkan nilai, maka ketemu jawabannya. Tetapi ketika tidak ditemukan jawabannya dengan substitusi, maka kita pakai cara yang kedua, yaitu dengan cara turunan, baru kemudian disubstitusi. Ini sudah cara yang paling mudah yang saya ajarkan ya. Oke, kita ikutin langkah pertama dulu dengan cara substitusi. Langkah pertama kita tulis soalnya, ini soalnya ya. Selanjutnya kita substitusi dengan mengganti nilai x dengan angka 1, karena di sini limitnya x mendekati 1. Oke, mari kita masukkan 2 ya. X-nya kita ganti angka 1 menjadi seperti ini, 1 kuadrat dikurangin 2 tetap, dibagi x ini 1, kemudian dikurangin 1. Mari kita hitung. 2 kali 1 kuadrat itu adalah 1, sehingga 2 kali 1 adalah 2, dikurang 2, dibagi 1 dikurang 1. Nah, 2 dikurang 2 hasilnya 0, 1 dikurang 1 hasilnya 0, sehingga hasilnya 0 per 0. Dulu pernah saya bahas ya, pernah saya jelaskan bahwa tidak boleh hasil limit itu 0 per 0. Ketika hasilnya 0 per 0, maka itu bukan hasil dan tidak boleh. Maka kita pakai cara yang kedua, yaitu dengan cara turunan. Tolong dibuka lagi materi tentang turunan. Oke, ini soalnya saya tulis. Mari kita turunkan, saya nggak akan ngajarin lagi ya, karena sudah ada di bab terpisah ya tentang turunan. Kita langsung turunkan. 2 ke depan kita turunkan menjadi 2 kali 2, 4. X-nya berkurang 1 ya, menjadi 4x ya. Jadi 2x kuadrat kalau diturunkan menjadi 4x. Min 2 kalau diturunkan 0 ya, sehingga hasil turunannya 4x. Kemudian dibagi x itu turunannya 1. Sedangkan bilangan kalau diturunkan 0, sehingga 1 dikurang 0, 1 hasilnya. Inilah hasilnya. Selanjutnya, 4x dibagi 1 itu sama saja dengan 4x. Nah, ini adalah hasil turunannya. Selanjutnya, setelah kita turunkan, kemudian kita substitusi. Maksudnya adalah kita ganti nilai x ini dengan angka 1, karena limitnya x mendekati 1. Sehingga
Ketemulah di sini 4 kali 1 yaitu 4. Jadi ini turunan, ini dilanjutkan dengan substitusi, ketemulah hasilnya 4. Jawabannya A. Oke, seperti itu ya. Oke, soal nomor 23. Ini masih tentang limit, tetapi limit X mendekati tak terhingga. Ya, kalau yang sebelumnya limit X mendekati konstanta atau bilangan. Nah, soal nomor 23 ini limit X mendekati tak terhingga. Ini lambang tak terhingga ya. 2X per X min 1. Saya pernah mengajarkan cara yang sangat singkat. Karena kalau cara panjang ini lama banget ya, panjang. Cara singkatnya adalah dengan memperhatikan yang bilangan yang di atas ini 2X ini. Kita perhatikan X-nya pangkat berapa? Pangkat 1. Yang di bawah juga X-nya pangkat 1. Kalau dia pangkatnya sama, maka caranya cukup dengan melihat koefisien dari X-nya itu yang atas, yaitu 2. Kemudian dibagi dengan koefisien X yang bawah, yaitu 1. Sehingga nanti hasilnya 2 dibagi 1, yaitu 2. Ketemu dengan cepatnya. Oke, itu ya nomor 23. Kita lanjutkan nomor 24, masih tentang limit. Ya, limit X mendekati tak terhingga. Maka caranya adalah perhatikan X pangkat tertinggi yang atas. Di sini X pangkat tertinggi yang atas adalah X pangkat 2. Kemudian pangkat tertinggi yang bawah, X-nya adalah pangkat 4. Ya, karena ini di sini pangkat 2, berarti yang tertinggi adalah X pangkat 4. Ketika pangkat tertinggi atas itu 2, berarti lebih kecil daripada pangkat tertinggi bawah, ya, yaitu 4, maka hasilnya itu adalah 0. Ingat ya, kalau pangkat tertinggi atas lebih kecil, karena pangkatnya 2, dibandingkan dengan pangkat tertinggi bawah, maka hasilnya 0. Ya, oke, seperti itu caranya. Oke, kita lanjutkan soal nomor 25. Ini tentang turunan. Ini materi kelas 12 di semester 5. Tolong dibuka lagi materi tentang turunan. Yang ditanya adalah turunan fungsi dari fx. Ini fungsinya. Ya, saya pindahkan ke sini soalnya. Nah, cara turunannya kalian pernah ya dulu ingat. Jadi x pangkat 4 kita turunkan menjadi 4-nya ke depan. Kemudian x-nya tetap, pangkatnya berkurang 1 menjadi 3. Nah, turunan dari x pangkat 4 itu adalah 4x pangkat 3. Selanjutnya ini kita turunkan. 3-nya ke depan menjadi 3 kali 2, 6, menjadi 6. X-nya berkurang 1 pangkatnya menjadi x pangkat 2. Ini tandanya minus ya. Oke, jadi 2x pangkat 3 kita turunkan menjadi 6x kuadrat. Ditambah 7x itu kalau diturunkan itu adalah 7, menjadi 7. Ya, x-nya hilang. Sedangkan bilangan kalau diturunkan 0 hasilnya. Tidak saya tuliskan di sini. Sehingga hasil akhir dari turunan fungsi ini adalah ini. Ini disebut dengan turunan pertama. Saya lambangkan F aksen. Ini lambang dari turunan. Sehingga jawabannya ini. Oke, kita cari jawabannya yang mana. Ya, oke, hati-hati dalam mencari jawaban karena terkadang suka kelihatannya mirip-mirip ya. Kalau kita tidak teliti bisa salah pilih. Oke, berarti kan jawabannya adalah E. Oke, begitu ya. Kita lanjutkan soal nomor 26, masih tentang turunan. Hanya di sini turunan dari fungsi, ada fungsi bentuknya seperti ini. Ada fungsi atas, fungsi bawah. Jadi bentuknya seperti ini. Ya, oke, perhatikan caranya. Ini soalnya saya pindahkan ke sini. Perhatikan baik-baik caranya. Untuk mencari turunan. Lambang turunan F aksen X. Perhatikan caranya. Atas, perhatikan atas, fokus. Kita turunkan. Tolong diperdalam materi turunannya. Kita turunkan atas ini hasilnya 3. Kita kalikan dengan yang di bawah. Yang di bawah adalah X plus 5. Jadi atas turunkan kali bawah. Dikurangin. Sekarang gantian, bawah turunkan. Bawah ini kalau diturunkan 1. Ya. Dikalikan dengan yang atas. Atas adalah ini. Oke, jangan lupa dikurang ya. Dibagi, bawah kita kuadratkan. Hati-hati. Oke, jangan sampai ketukar ya. Oke, seperti itu caranya. Kita lanjutkan, kita hitung. Kita kalikan 3x. Kita kalikan plus 15, kita kalikan min 3x, kita kalikan plus 4. Dibagi yang bawah, diamkan seperti itu.
tidak usah dikuadratkan. Kenapa? Karena ini PG, ya. Jadi kita harus melihat PG-nya seperti apa. Ternyata di PG-nya memang tidak diuraikan. Jadi jangan capek-capek kalian menguraikan. Jadi biarkan saja. Kalau sudah kita hitung, ya. Yang 3x dengan 3x, ini 3x dikurang 3x, habis ya. Sedangkan 15 kita jumlahkan dengan 4. Ya, 15 tambah 4, hasilnya 19. Yang atas tinggal 19. Karena 3x dengan 3x habis. Dibagi, bawahnya tetap. Hasil akhirnya seperti ini. Dan kalau kalian cari, ini ada jawabannya di E. Oke, seperti itu ya. Ya, ini tadi cara mencari turunan suatu fungsi yang fungsinya bentuknya seperti ini. Jadi fungsi atas dibagi dengan fungsi bawah ya. Kita lanjutkan soal nomor 27. Kalau tadi nomor 26 itu fungsi yang dibagi, gitu ya. Nah, kalau ini turunan ke 1, berarti maksudnya adalah f aksen x-nya dari fungsi fx yang dia adalah perkalian. Jadi fungsi 3x min 2 kali 4x plus 1. Jadi kalau ini kali, kalau yang sebelumnya bagi. Oke, tolong perhatikan perbedaannya. Perbedaan rumusnya. Oke, kita selesaikan ya. Soalnya kita salin ke sini. Selanjutnya, kita akan menurunkan dengan lambangnya adalah f aksen. Ini f aksen x. Caranya adalah, perhatikan fungsi kiri. Fungsi kiri adalah 3x min 2. Fungsi kanan adalah 4x plus 1. Caranya adalah, fungsi kiri kita turunkan. Ini kita turunkan 3 hasilnya. Dikalikan fungsi kanan. Ini fungsi kanan. Ditambah, sekarang dibalik. Fungsi kanannya kita turunkan, dikali fungsi kiri. Oke, saran saya kalian buka lagi turunan, ya, biar nanti mudah untuk menurunkan. Setelah seperti ini, jangan lupa tambah ya, setelah seperti ini kita kalikan. Kalikan 12x, kalikan 3, kalikan 12x, kalikan min 8. Selanjutnya kita hitung 12x dengan 12x kita jumlahkan, yaitu 24x. Kemudian plus 3 min 8, yaitu min 5. Hasilnya kita cari. Hati-hati dalam mencari, jangan sampai kalian salah. Oke ya, jawabannya adalah yang B. Banyak yang faktor ketelitiannya kurang ya, sehingga salah dalam memilih jawaban. Kita lanjutkan soal nomor 28. Di sini diketahui fungsinya adalah ini, kita salin ke sini ya. Ditanya nilai dari f aksen 2. Ya. Langkah pertama adalah kita turunkan dulu f aksen x. Oke, 3-nya ke depan kita kalikan dengan 2 jadi 6. X pangkatnya berkurang 1. Dikurang ini ke depan kita kalikan menjadi 2 kali 4, 8. Kemudian X-nya pangkatnya berkurang 1. Menjadi X pangkat 1. Atau kita tulis X saja. Dikurang turunan dari 10X adalah 10. Ya, turunan dari ini adalah 0. Nggak saya tuliskan di sini ya. Setelah kita turunkan hasil turunannya ini. Kemudian yang ditanya F aksen 2. Itu artinya apa? X-nya itu adalah 2. Kita masukkan X ini 2. Menjadi 6, X-nya kita ganti 2, kuadrat, dikurang 8, X-nya kita ganti 2, dikurang 10. Selanjutnya kita hitung, sama dengan 6 kita biarkan, 2 kuadrat, itu 4. Dikurang 8 kali 2, 16, dikurang 10. Hasilnya perhatikan, 6 kali 4, 24, dikurang 16, dikurang 10. Ya. Kalian hitung, ini akan ketemu jawabannya adalah min 2. Oke, pelan-pelan dihitung ya nanti ya. Kita lanjutkan soal nomor 26. Ini masih tentang turunan, hanya ke aplikasi ya. Jadi soal aplikasi turunan, yaitu tentang selang kemonotonan. Ya. Grafik fungsi fx, ini fungsinya akan naik pada interval. Ya, jadi di sini ada kata-kata naik. Ya, berarti dia selang kemonotonan yang intervalnya naik ya. Nah, di sini syarat
interval naik itu kalau f aksen X-nya lebih besar dari 0. Jadi f aksen X-nya kita cari terlebih dahulu. Ini soalnya. Mari kita turunkan. Ya, ini soalnya ya. Kita turunkan karena di sini harus diturunkan terlebih dahulu. Ya, kita cari 3-nya ke depan nih. Ya, ini sepertiga, kemudian 3-nya ke depan X kuadrat. Kita coret 3-nya, hingga tersisa X kuadrat. Kemudian ini 2-nya ke depan juga, tinggal 2 kali 3 per 2 nih. 2 kali 3 per 2, 2-nya coret. 3x pangkat 1 atau 3x saja. Kemudian min 10x kita turunkan min 10. Ini 0. Lebih besar dari 0. Ya, jadi syarat interval naik, turunannya harus lebih besar dari 0. Ya. Nah, sebenarnya tanpa kalian lanjutkan sudah ketemu. Ya, tanpa dihitung sudah ketemu. Kenapa? Karena di sini lebih besar itu pasti bentuknya adalah atau. Jadi jawabannya itu pasti atau, nggak mungkin bentuk seperti ini. Kalau di sini interval naik yang syaratnya harus f aksen X-nya lebih besar. Jadi nggak usah diselesaikan pun kalian sudah bisa menjawab. Tapi bagaimana cara menyelesaikannya? Nah, ini saya ajarkan. Dari sini kita faktorkan. Oke, pemfaktoran itu kelas 10. Tolong dibuka lagi catatannya tentang pemfaktoran ya, kelas 10. Kita faktorkan di sini. Ini kalau difaktorkan dapatlah ini, ya. Oke, hasilnya kemudian kita akan mendapatkan X1-nya adalah di sini X plus 2 sama dengan 0, berarti X1-nya adalah min 2. Jadi kalau plus jadi min. Kemudian X min 5 sama dengan 0, itu artinya X sama dengan 5. Jadi kalau min jadi plus. Jadi min jadi plus, plus jadi min. Ketemulah ini. Dan kalau dia lebih besar itu pakai atau. Ya, cara penulisannya X kurang dan atau X lebih. Yang kecil min 2 dengan 5 kecilan min 2 kita taruh paling depan, taruh di depan. Yang 5 kita taruh belakang. Inilah jawabannya. Sebenarnya tanpa kalian mencari ya, itu sudah nggak usah dicari, dari soal sudah bisa kebaca. Ini naik. Yang namanya naik, interval naik itu pasti atau. Ya, itu kunci untuk cara cepatnya. Oke, satu soal lagi nomor 30. Interval X agar grafik ini turun. Nah, kalau ini turun, kalau turun bentuknya seperti ini, bukan atau. Karena di sini bentuknya seperti ini semuanya, mau nggak mau harus kita cari betul-betul sampai tuntas. Oke, syarat interval turun adalah f aksen X-nya kurang dari 0. Mari kita turunkan. Ini kita turunkan ya. Ini kalau diturunkan, itu jawabannya adalah 6x kuadrat. Ini kalau diturunkan adalah ini. Ini kalau diturunkan ini. Ya, tolong dibuka lagi catatannya. Karena nggak mungkin saya menjelaskan lagi ya. Ini kalau diturunkan 0. Kurang dari 0. Nah, kalau kalian amatin bilangannya, ini bisa kita sederhanakan. Karena bilangannya cantik ya, 6, 6, 12. Kita bagi supaya sederhana. Kita bagi 6. Sehingga menjadi x kuadrat. Ini menjadi x. Ini bagi 6 menjadi min 2. Kemudian selanjutnya kita faktorkan. Dapat seperti ini pemfaktorannya. Buka lagi catatan tentang pemfaktoran. Kalau sudah, ketemulah X plus 1 menjadi X min 1. X min 2 menjadi X sama dengan 2. Min 1 itu yang kecil, 2 itu besar. Nah, cara penulisan kalau dia turun, ya, atau kurang dari 0, itu bentuknya interval, namanya interval. X, cara bacanya begini, X lebih besar, ya, X kurang dari, ya, yang kecil taruh di depan min 1, yang besar taruh di belakang 2. Oke, seperti itu ya jawabannya. Oke, selesai sudah pengayaan kita pada pertemuan kali ini. 10 soal itu mudah-mudahan kalian kuasai untuk sebagai bekal menghadapi tryout yang kedua. Ya, mudah-mudahan nanti hasilnya lebih bagus daripada tryout yang pertama. Oke, seperti itu. Tetap jaga kesehatan dan tetap semangat ya untuk belajar. Kita akhiri dengan alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.